Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di dunia Dian Sepedaan. Jadi ini saya habis goes mau cerita soal sepatu goes ya. Selama ini saya itu kalau goes selalu pakai sepatu ini ya, sepatu clit atau clipless. Jadi sepatu clit itu punya banyak keuntungan teman-teman. Salah satunya adalah dia itu menambah power kita. Jadi penjelasannya begini, kalau tanpa clit itu kan kita selalu nge-push ya. Jadi kalau menggoes itu selalu push, kalau dia itu push and pull karena kaki atau sepatu kita itu sama pedal jadi satu gitu. Misal ditanjakan tuh, kita nggak cuman push gantian push tapi push sekaligus pull, yang satu ditarik gitu. Jadi pasti tenaganya lebih daripada yang nggak pakai clit. Terutama ditanjakan tuh berfaedah banget. Nah, selama ini tuh saya pakai sepatu clit merek Specialized ya. Udah sejak 2011 atau 2012 ya, udah lama banget nih sepatu. Akhirnya ya setelah dipakai di berbagai macam hutan, di aspal segala macam, akhirnya hancur nih sepatu ini, kayak gini nih bentuknya. Terus masih saya pakai sebenarnya sampai kemarin, tiba-tiba mangap, jadi udah minta pensiun lah ya. Dan saya biasanya pakai klitnya itu yang multi release dari Shimano. Karena apa? Karena kalau kita goes di jalan raya itu tiba-tiba kadang-kadang di depan orang ngerem mendadak, hambat kita dipaksa ini dan lain. Nah itu kalau pakai multi release itu kita gampang sekali nyopotnya gitu. Kadang refleks ketarik sepatu juga dia lepas. Sementara kalau dia juga nggak gampang lepas kalau tidak yang disentak gitu. Ini cocok dibanding yang konvensional kan harus kita miringin ke kiri, sepatu kita kegeser ke kiri baru disopot. Itu biasanya kalau yang mendadak itu nggak copot, akhirnya orangnya jatuh bego gitu. Jadi istilahnya di sepeda itu jatuh bego ya, biasanya gitu karena clit. Kalau di motor jatuh bego biasanya ya speed rendah atau lagi mau jalan terus jatuh gitu, itu jatuh bego. Di sepeda juga ada jatuh bego, itu gara-gara clit biasanya kebanyakan. Nah, mencari sepatu clit bagi saya itu nggak semudah orang-orang lain ya, karena saya itu butuh sepatu yang ukurannya tidak umum. Biasanya kaki orang Indonesia itu nomor 1 sampai 45 itu pun jarang, biasanya 44, 43 gitu. Itu pun kalau sepatu clit itu biasanya naik 1 nomor. Misal pakai nomor 44 itu di berbagai macam merek biasanya harus naik ke 45. Jadi saya misal kaki saya kan 45,5 atau gampangannya 45, itu harus naiknya ke 46. Karena kalau nggak gitu kesempitan gitu. Nggak ngerti kenapa memang sepatu-sepatu clit rata-rata itu sempit dan harus naik 1 nomor. Nah, akhirnya ketika sepatu itu dulu aja nyari 46 itu susah. Sekarang tidak sesusah dulu ya. Kalau dulu harus dari suatu toko ke toko lain. Kalau sekarang cukup dengan online shop, Bukalapak, Tokopedia dan lain sebagainya. Tapi ternyata nggak mudah juga ya, banyak yang kosong, nggak ada segala macam. Sebenarnya saya pengennya awalnya beli yang Shimano ya. Shimano itu kan kualitasnya bagus, harganya ekonomis ya, relatif. Ada yang harga ekonomis, yang mahal juga ada dia. Cuman rata-rata nggak ada ukurannya. Sempet tanya-tanya ke Rodaling tuh yang jual banyak sepatu Shimano, biasanya ada ukuran 46, tapi yang harganya 3 juta ke atas. Ya saya nyarinya yang lebih murah dari itulah ya. Ini kan bukan buat lomba atau apa yang harus diukur berat segala macam, yang ya ini buat harian, mingguan segala macam. Ya untuk naik sepeda saya ini aja. Akhirnya cari-cari, akhirnya ketemu nih CD ini sebenarnya salah satu sepatu idaman saya ya. Di motor juga bagus sepatunya, kalau di road sama di MTB juga keren nih CD. Kebetulan ternyata ada ukuran 46. Orangnya waktu itu, saya ada nih 46 tapi warnanya hitam ya. Justru saya nyari yang hitam. Akhirnya dapet nih sepatunya, alhamdulillah. Nah, seperti apa sepatu CD clit saya ini, langsung ya kita unboxing aja. Oke, kita unboxing dulu. Ini dia barangnya. Ya, ini dia nih CD. Tuh, ini boxnya kayak gini. Ini adalah CD Eagle 7 SR Shadow Black. Ukurannya 46 ya. Ini adalah ukuran yang sangat rare atau langka di Indonesia. Karena rata-rata orang sini tuh kakinya kecil-kecil. Dan saya nyari ukuran ini tuh setengah mampus ya. Tapi alhamdulillah dengan bantuan all shop
kita bisa browsing, bisa cari-cari, entah sudah berapa seller yang saya PM, akhirnya ada juga yang punya stok. Waktu itu dia bilang gini, ada sih om, cuman yang hitam. Lah ya justru hitam itu saya yang mau, saya kan suka warna hitam. Ya udah, akhirnya kita bungkus lah ini, nggak pakai banyak cincong karena ya relatif tidak murah kalau dibanding dengan Shimano atau yang low entry atau merek-merek lokal ya. Tetapi jika dibanding dengan ada nomornya itu ya jadinya worth it lah gitu. Yang mahal banget juga enggak, Shimano yang harganya 3 juta, 6 juta segala macam juga ada gitu. Merek-merek lain yang lebih mahal juga ada. Jadi ini tengah-tengah lah, tengah-tengah. Kalau di plus dengan kelangkaan ukurannya ya jadinya worth it ya. Jadi kenapa ukurannya 46? Sebenarnya kaki saya itu 45 setengah. Sebenarnya 45 setengah itu paling pas tuh kalau saya pakai sepatu sneaker gitu. Cuman kalau di sepatu CD ini Anda harus naik satu ukuran. Kalau enggak nanti dia kesempitan. Oke, langsung aja kita unboxing. Ini udah tadi kan kotakannya, lalu kita buka di apa nih dalamnya. Oh kayak gini nih dia. Oh dia ditarik ke atas ya. Ada apa aja kira-kira? Ya, nah ini di dalamnya itu ada CD spare part. Jadi bautnya buat diklitnya ya, sama kuncinya. Tapi sebenarnya baut ini tuh nggak penting amat karena kalau kita beli klit dia akan dapat baut ini secara otomatis. Taruh. Lalu apa ini? Technical information ya, kitab-kitabnya. Macam bahannya apa, vortex apa, lalu ini segala macam, cara masang di ini segala macam. Nah, oh ya ada stikernya juga ya, stiker CD kalau mau dipasang di sepedanya juga boleh nih. Nih kayak gini stikernya. Udah. Lalu ini dia main course-nya, yaitu sepatunya CD itu sendiri. Nah, ini ada bungkusnya. Widih, nih ganteng banget kan. Tuh lihat nih, lihat pelan-pelan ya. Nih ada tulisan CD-nya. Jadi kalau dari samping kelihatan, dari belakang kelihatan logo CD. Lalu dia warnanya dari atasnya begini, ada juga CD. Jadi CD-nya nih warna abu-abu ya, jadi lebih low profile ya dibanding yang logo CD-nya warna putih tuh, ngeliatin banget CD-nya. Nih sini, lalu ini ada apa nih? Oh ya, cara instruction manualnya, cara treatment. Lalu di bawahnya ada, ini dia ya, ini MTB nih. Saya suka MTB itu apa? Ketika ada klit dipasang di sini, dia terlindungi oleh ini, jadi masih bisa buat jalan gitu. Kalau road jalannya sambil nginjek klitnya, jadi sambil gini gitu, gitu. Lalu ini kalau buat napak-napak di trail masih oke lah. Nah ini cara bukanya gini nih, tuh, diangkat, ini tarik, tuh. Tarik. Cara masukinnya sama, ini diangkat. Cara masukinnya langsung aja di sini, masukin di sini. Kalau yang ini velcro dia ya, velcro terus ada tahanannya. Lalu yang satunya ya, buka aja nih. Nah kayak gini, sama dalamannya kayak gini. Ini ya bahannya kulit sintetis ya, jadi aman nih kalau dipakai nanti main di lumpur-lumpur, apalagi yang cuma buat gue road. Sama ininya, ini nomor 46 ya, made in Italy. Ini sepatu Italy. Kalau nggak punya sepatu fashion Italy, minimal punya sepatu MTB CD. Yang tipe road juga ada, biasanya dia ininya lebih flat semua, terus kunciannya tuh 3 titik gitu. Ini flat semua. Nah kenapa pakai MTB cleat? Karena ya itu tadi, biar bisa buat jalan kalau lagi di misal masuk cafe gitu, bisa jalannya nggak susah. Lalu juga motor. Lalu juga sepedanya kan gravel, jadi memang pakainya MTB, satu klitnya MTB. Nah
Ini juga saya beli klit buat dia nih, klit yang baru, yaitu Shimano SM SH56. Ini multiple release ya. Jadi bagi teman-teman yang mau pakai klit tapi takut nanti ini jatuh bego atau klitnya nempel pas harus kakinya turun nggak bisa lepas atau kurang refleksnya, pakai multiple release. Karena nanti kalau dia nyentaknya ngaget kemanapun dia akan copot nih pakai ini. Ini nggak ikut sepatunya ya, ini beli sendiri. Nah kalau beli pedal klit biasanya dapat klitnya yang biasa tuh, yang warnanya bedanya sama multi release tuh warnanya kayak gini nih dia. Jadi ini warnanya hitam gitu, kalau ini warnanya silver kalau multiple release. Jadi saya selama ini pakai yang multiple release karena kadang-kadang lagi goes nih di tanjakan aspal gitu kan, di jalan-jalan kampung gitu, nggak ngeliat ada di depan tuh tiba-tiba orang berhenti mendadak, orang ini. Nah itu kita kaget tuh kalau nah itu kita kaget kan tuh kalau nggak pakai multiple release bisa jatuh itu, karena kan kaki kadang-kadang nggak refleks begini kan, kadang narik ke sini. Nah kalau multiple release tuh aman dia. Nanti kita pasang di sini nih tuh. Di sini nih klitnya tuh. Murah kok ini, 100 sekian ribuan, harga baru mungkin ya 200-an. Ini kemarin saya beli masih murah. Nah ini CD, jadi itu ya isinya ya, ini sepatunya, lalu ini tool sama spare part kunciannya. Sebenarnya nggak butuh karena udah ada nih di sini. Lalu buku-bukunya, udah itu aja. Jadi nanti habis ini kita pasang tuh klit yang baru ke sepatunya, lalu kita coba ke sepedanya. Oke, jadi itu tadi isinya. Di dalam boxnya ada itu semua. Nah tadi kan udah unboxing nih, sekarang saatnya memasang klitnya ya di sepatunya. Yang kita perlukan pertama tentu saja klitnya ini tadi yang sudah kita jelaskan juga tadi itu, yang multiple release. Kedua adalah tools. Kebetulan CD ini ngasih toolsnya, jadi nggak usah ngambil tools di kotak tools lagi. Nah, ini toolsnya. Ini sebenarnya ini obeng kotak, nomornya entah nomor berapa nih lupa. Lalu ini kita unboxing gampang banget. Buka dulu. Nah, Shimano-nya. Lalu kita ambil ini ya. Nah ini kan kita bisa set tuh ke atas, ke bawah, tengah. Biasanya saya pakai ke bawah banget. Lalu kita pasang gini. Ternyata nggak cocok ya ini ya. Oh ternyata beda dia. Beda dari yang CD punya, ininya doang, kepalanya doang. Jadi kita ambil ini ya dulu, ambil. Nah ini kita pakai tools, kita tes dulu. Dan akhirnya saya pakainya yang baut dari Shimano karena ininya lebih gede. Jadi kita buka toolsnya lebih gede, jadi kemungkinan toolsnya kalah atau ininya kalah lebih kecil. Tapi bawaan CD-nya pun juga oke, sama aja sih sebenarnya, tergantung pakai mana. Nah anggap aja yang bawaan CD-nya sebagai spare partnya ya, atau cadangannya. Tapi sebelum dicoba kita gini lagi ya, review lebih mendalam lagi ya bahannya. Ini kayak gini nih, ini kulit sintetis ya. Sini kayak ada pokoknya mesh gitu yang tembus sih, mungkin biar adem ya di kaki. Dua bahannya begini. Yang ini karena rawan benturan dengan crank, jadi dia bahannya tebel, plastik tebel. Ini tadi ini mesh, jadi biar
adem ya. Nah ini kayaknya nggak tahu ini ntar sakit apa nggak kena kaki ya. Ini bahannya agak kaku sih ya, tapi dia emang kayak dominan karet sama kulit sintetis ya, karena kan MTB itu biasanya ketemu dengan lumpur-lumpur gitu. Nah ini mes tadi tuh udah bolong-bolong kan, jadi adem gitu, bisa bernafas lah kaki. Nah ini kalau setelah dipasang klit tuh kayak gini, jadi klitnya kelindungin sama ini ya, jadi kalau jalan di aspal di ini nggak akan tapi kadang masih kerasa tuh kalau ada batu gitu kena sini masih kerasa, tapi masih so far masih bisa lah pakai buat jalan-jalan, itu nggak semengganggu klit road bike. Nah ini juga solnya ini bisa dicopot ya, ini mungkin ini cepat habis, kayaknya juga banyak yang jual spare partnya ya, jadi untuk diganti kalau udah kemakan gitulah. Bentuknya kayak gini, nomor 46 tuh. Kalau kita buka dalamnya, nah, dalamannya kayak gini biru. Terus ini ada paddingnya nih biar buat kaki nyaman ya kalau tanpa pakai kaos kaki. Saya biasanya termasuk yang nggak suka pakai kaos kaki. Ya, nanti lihat aja pakai kaos kaki apa enggak. Nanti kita coba. Nah, ini masukinnya gampang langsung, jadi quick. Saya dibanding yang tali suka yang model begini ya. Kalau yang tali kan tinggal diputar-putar, tapi saya suka begini aja, lebih kelas aja tuh. Ini bentuknya begini, sepatu sepeda banget sih bentuknya, banding dengan spesialis saya yang dulu kan masih agak berbau casualnya ya. Masih di motor juga dia produknya oke. Jadi itu ya teman-teman, unboxing dan sedikit reviewnya nanti akan kita coba. Nah ini setelah tes gue pakai sepatu ini sejauh berapa nih? 53 kilo ya, jarak yang relatif jauh atau menengah lah ya, kalau dibanding jarak 100 km. Reviewnya, ini sepatu enak banget, terutama kalau dipakai nanjak. Jadi kita tenaganya jadi kayak 2 kali lipat ya, karena yang satu nge-push, satu narik ya, seperti sepatu klit biasanya. Terus rigid banget, jadi kita pakai sepatu ini walaupun dengan klit kecil ini kayak kita napak di penampang yang gede gitu. Jadi kalau turunan gitu kita berdiri gitu enak, stabil, biasanya enak. Dia mulai agak kesemutan di 30 km-an ya. Semutannya itu pun karena saya goesnya nggak pakai kaos kaki ya, jadi terus banyak berdiri juga, jadi kesemutannya nggak kesemutan banget sih, jadi agak pas di penampang yang klitnya itu agak ini dikit. Lalu kelemahannya juga ininya ya, ini dan ini jadi merah, dan yang sebelah sini lecet nih, jadi harus wajib pakai kaos kaki ya kalau pakai sepatu ini. Lalu coba kita lihat bawahnya ya, sama dia kalau di aspal itu jalannya nggak seenak kalau di tanah, karena memang ya MTB ya. Nah ini bawahnya agak keras ya, ledakan. Ini kalau di tanah, tadi saya coba jalan di tanah enak, dia kayak ngegrip gitu. Cuman begitu di aspal dia gelodakan gitu, ledak gitu. Nah ini satunya enak, gampang banget dicopot. Misal kita lagi istirahat, pengen lepas dulu, tinggal dibuka aja. Jadi saran saya kalau guys wajib pakai ini ya, kaos kaki ya, selain biar kakinya enak, nggak lecet, kena lidahnya juga biar ini apa namanya, sepatunya nggak bau juga. Ya selama ini kebiasaan gue nggak pakai kaos kaki ya, jadi enak, nggak sempit walaupun nggak bisa ya lebar, karena ketika dia di setel di sini dia otomatis lebarnya menyesuaikan ya. Jadi itu tuh kesimpulannya oke. Jadi udah bagi saya cocok banget ya sepatu.
enak nih dipakai GoES ala road bike, walaupun ini sepatu mountain bike masih oke. Lalu tadi juga coba-coba di tanah daerah fluid tuh, napak-napaknya lebih enak malah jalannya. Jadi kalau ketemu di MTB gitu lebih enak menurut saya. Oke teman-teman, itu tadi unboxing, review, dan tes sepatu CD Clit saya ya. Bagaimana teman-teman? Menurut teman-teman, silakan. Saya nggak di endorse CD, jadi mau beli CD terserah, nggak juga nggak apa-apa. Yang penting semoga info ini bermanfaat bagi teman-temannya. Jika bermanfaat dan membantu teman-teman, silahkan kasih like-nya. Jika tidak suka, dislike juga tidak apa-apa. Silahkan juga di-share ya teman-teman. Siapa tahu ada yang membutuhkan info serupa soal ini gitu. Dan jika tidak keberatan, silahkan subscribe. Karena kadang-kadang gini, saya bukan mengambil subscribe untuk biar channelnya banyak subscriber, enggak. Kadang-kadang orang tuh bertanya, tapi itu ada di video sebelum atau sesudahnya. Nah, dengan subscribe, teman-teman nggak akan ketinggalan dan tidak akan menanyakan yang sebenarnya sudah dibahas. Jadi pertanyaannya adalah pertanyaan yang memang pantas ditanyakan dan akan saya jawab. Karena saya mencoba menjawab semua pertanyaan. Tapi biasanya kalau pertanyaan udah diulang-ulang, agak males juga jawabnya. Pokoknya gitu teman-teman, terima kasih telah menonton video Dunia Dian Sepedaan sampai selesai. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya Dian, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.